Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i rasihin. Assalatu wassalamu ala asrafi man nasahatin wa ayyana kufari wa talihin wa ala alihi wa ashabil ladzina kanu yatamassaku syariati sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh Masjid Mambaul Khairat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah taala yang mana subuh ini Allah taala perkenankan kita untuk bermuajah kembali, bertatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat, ya, tanpa ada kekurangan suatu apapun, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberi keberkahan, rahmat kepada kita semuanya. Allahumma amin. Sehingga jamaah kita bisa berukun guyub bersatu, ya, meramaikan masjid kita yaitu Mambaul Khairat. Alhamdulillah, Bapak Ibu-ibu yang kami hormati, saya menerangkan surat Al-Fatir, surat Al-Fatir juz 22, ya. Urutan surat tersebut 35. Sebenarnya kalau di kitab Mustalahul Tajwid itu urutannya 43 turunnya. Tapi kalau di urutan di Al-Quran itu 35, dari urutan ke 35 tersebut. Jadi ayatnya ayat kurang lebih 29, 28 sampai 29, ya. Yang bunyinya gini: Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Terus disusul ayat selanjutnya, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Itu, ya, al-ayah. Sadaqallahul adzim. Ini diterangkan, mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat ini, ya. Allahumma amin. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Maknanya sebenarnya umum. Kalau zaman Nabi Musa mungkin gemar membaca kitab Taurat. Kalau zaman Nabi Daud mungkin gemar membaca kitab Zabur. Tapi kalau zamannya Nabi Isa alaihissalam mungkin akan gemar membaca kitab Injil. Kalau zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam relevan turun-temurun sampai sekarang gemar membaca Al-Qur'an. Ya, karena pedoman kita umat muslim Al-Qur'an, mempelajarinya, ya, gemar membaca, mentadaburinya, mempelajarinya, ya, itu digolongkan di situ. Jadi kitabnya, karena kita itu belajar tentang Quran, maka kitab kita kitab Al-Quran, karena kita hidupnya di masa turun menurunnya dari generasinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan generasinya dari Nabi Isa alaihi salam. Jadi positif kita itu Al-Quran pedoman sebagai pedoman hidup kita. Ya. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quran, yang hafal Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, ya, yang mempelajari tentang Al-Quran, ini di sisi Allah Subhanahu wa taala ahli. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu ahliku, keluargaku di dunia. Keluargaku di dunia. Maka tidak heran
kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tersebut dari Ibnu Umar tersebut mengatakan, ya, khairu man ta'allama Quran wa ala mahu. Sebagus-bagusnya manusia itu mengajari, belajar tentang Al-Quran dan mengajarkannya. Ingat, kata belajar itu bukan sekedar membaca. Kata belajar itu mengkaji dan mengaji. Ya, bukan sekedar membaca. Kalau toh kita itu sekedar membaca, pihak-pihak kecil itu, anak-anak kecil itu tahu. Tahu kalau kita pelajari. Ya. Tapi kalau kita itu mentadabburkan isi daripada kandungan Al-Quran, ya, isi daripada kandungan Al-Quran dan memahaminya, maka perlu kita ekstra semangat, ekstra juang, sungguh-sungguh dalam mempelajarinya. Makanya Nabi Muhammad SAW begitu turunnya wahyu, beliau tersebut didekap oleh malaikat Jibril itu 3 kali. Iqra Muhammad, kata Nabi Muhammad SAW, ma ana biqari'in ya Jibril. Iqra Muhammad, ma ana biqari'in ya Jibril, aku tidak bisa membaca karena saya itu buta huruf. Ya, sampai 3 kali. Yang dimaksud tersebut yang pertama membaca, mempelajari tentang bacaannya, hurufnya kita pelajari. Yang kedua, memahami tentang isi kandungannya. Sedangkan yang ketiga, mempelajari tentang pengamalannya. Begitu kita membaca, belajar membaca, sudah bisa membaca, baru kita beralih ke pemahaman tersebut tentang hukum-hukumnya, ya, tentang apa yang dikandung dalam Al-Quran tersebut, syariat-syariatnya. Kalau kita mampu, sedikit banyak kita mengamalkan, ya. Bayu ada ayat, sepenggal ayat, la'allakum turhamun. Dengan sebab kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran, Allah Ta'ala limpahkan rahmatnya terhadap kita semuanya, ya, terhadap kita semuanya. Berbeda dengan kita tidak mempelajarinya. Orang yang mengamalkan Al-Quran, yang memahami Al-Quran, yang hafal Al-Quran, ya, di dunia ini termasuk ahlinya Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang paling termulia setelah para nabi. Benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada Isra Mi'raj. Ceritanya Isra Mi'raj, beliau pada waktu di Isra Mi'raj kan mendapatkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala sholat 17 rakaat. Begitu beliau mau udalan, mau turun, dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Muhammad, sini dulu. Ini perintahnya itu. Ya. Muru ummataka Muhammad, perintahkan umatmu Muhammad untuk ayakramu salasatan, untuk memuliakan 3 golongan tersebut. Ya, 3 golongan tersebut disuruh muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Idaruhum ala ummatika, perintahkan, peringatkan umat Muhammad, umatmu terhadap Muhammad, terhadap umatmu. Jangan alai ayyagadibuhu ayu hinuhu. Jangan sampai umatmu tersebut, ya enggak, membuat rasa kesal, membuat rasa benci, membuat rasa ketidaknyamanan terhadap 3 orang tersebut. Jangan sampai menghinakan, jangan sampai menanamkan suatu kebencian terhadap itu. Fa inna ghadabu asyaddu minhum min ghadabihim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya
murkaku itu sangat keras terhadap orang-orang yang menghina mereka tersebut. 3 golongan tersebut. Yang pertama, walidu, orang tua. Pertama orang tua, ya. Orang tua ini yang pertama, tidak boleh kita itu sia-siakan. Tidak mampu, merasa tidak mampu, taruhkan ke panti jompo. Kurang ajar anak ini. Orang tua mampu memberikan nafkah lahir batin, mendidik hingga sampai dewasa. 10 anak, 5 anak, 7 anak. Orang tua tidak merasa kesal, tidak merasa letih, capek. Kita ngurusi orang tua 1 sekok saja, anaknya 10 tidak mampu. Masukkan ke panti jompo. Masya Allah. Alih-alih biar orang lain yang memberi makan. Ya, anak ini yang kurang ajar sebenarnya. Tidak merasa hutang budi terhadap orang tua tersebut. Tidak mau bersyukur terhadapnya. Ya. Makanya tidak heran kalau ada pepatah, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Sejahat apapun orang tua itu tetap orang tua kita. Sepengaruh apapun jabat pangkat derajat kita tetap itu orang tua kita. Perlu kita hormati, perlu kita santuni. Jangan kau menaruhkan kebencian, atau juga jangankan kau menaruh dia itu benci kepada kita. Karena murkaku terhadap dia itu kuwakilkan terhadapnya kedua orang tua. Jangan sekali-kali. Bila tumbuh besar dewasa, berhasil karena orang tua. Kita berpangkat karena orang tua. Kita kaya karena orang tua. Kita pintar karena orang tua. Kita sukses karena orang tua. Ya enggak? Demi anak orang tua bisa membola. Orang tua bisa bohongi orang. Demi anak orang tua bisa dipukuli orang, mencuri, jambret. Gara-gara apa itu? Anak saya tidak makan. Ya enggak? Anak saya, istri saya mau melahirkan tidak ada apa-apa, curi motor, curamon. Gara-gara apa? Sayang dengan anak. Perjuangannya. Bayangan. Maka dari itulah, ya, kita wajib menghormati dan menyayangi kedua orang tua. Jangan alih-alih kita itu tidak mampu, langsung kita itu berikan kepada pantai jompo. Jangan. Tidak ada pernya bagi kita tersebut. Untuk membandingkan kasih sayang terhadap orang tua, tidak ada bandingannya. Ya, inilah perlu kita hargai. Yang keduanya, yang pertama walid, yang keduanya tersebut walalimu. Yang perlu kita hormati, yang perlu kita santuni, yang perlu kita muliakan, orang alim yang kedua. Jangan sampai kita itu menaruh kebencian terhadap orang alim. Tidak boleh. Ya. Ini mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Suruh perintahkan Muhammad kepada umatmu, jangan sampai dia itu sampai membencinya. Ya, apalagi sampai memfitnahnya dan lain sebagainya. Ya, murkanya Allah Ta'ala digantungkan terhadap 3 golongan orang tua tersebut. Ya, hormati orang lama. Ya, inna akramakul ulama faqad akramani. Siapa yang memuliakan, sesungguhnya siapa yang memuliakan ulama, termasuk memuliakan aku. Wa man ahana ulama faqad ahannani. Siapa yang menyia-nyiakan ulama, nah, termasuk menyia-nyiakan aku. Maka perlu kita ketahui, hormati semuanya itu. Cari ilmunya. Ada ulama, ada ustaz, ada kiai, cari ilmunya. Jangan kita biarkan. Ya. Karena kita akan ditanyai pertanggungjawabannya atas pembelajaran itu. Kita dapurinya. Berkat kita bisa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran karena adanya ulama. Mungkin kayak kita itu tidak bisa belajar langsung sekaligus sampai ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Generasinya para sahabat, para tabi'in, tabi'ina, para ulama. Terus menerus itu.
Ya. Jadi di situ kita mempelajarinya. Tiga, jangan sepelekan mereka beliau-beliau tersebut. Yang ketiganya, yang perlu kita hormati, ya enggak? Yang perlu kita hormati itu wahamilul Quran. Orang yang hafal Al-Quran. Kalau seandainya orang yang hafal Al-Quran meninggal dunia, langit dan bumi menangis. Langit dan bumi itu menangis karena kepergian orang yang hafal Al-Quran tersebut. Ingat, ya. Maka kita jangan sungkan-sungkan untuk mempelajari Al-Quran. Jangan sekedar kita itu membaca, cari hukum-hukumnya. Tidak sebatas itu kita itu mempelajarinya. Tidak sebatas itu. Kalau kita itu sebatas itu hanya membaca saja, tahu banyak seperti kita itu biak kecil. Anak-anak kecil mah kita itu. Anak kecil kalau dibelajari alif ba ta sa jim itu tahu kita. Apakah kita itu seperti anak-anak kecil? Kita tumbuh dewasa, perlu pembelajaran yang lebih lanjut. Ya, kadang-kadang baca saja pun masa kleglak-klegluk dan lain sebagainya kurang lancar. Perlu kita pahami. Karena apa? Al-Quran ya'ti yaumal qiyamah asy-syafi' li ashabihi. Al-Quran yang kita pelajari nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat terhadap orang yang mempelajarinya. Ini ya. Ingat hadis tadi itu yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim tersebut. Khairuman ta'alamal Quran wa 'allamahu. Mempelajari tentang Al-Quran dan mengajarinya itu sebagus-bagusnya manusia loh. Ya, sebagus-bagusnya manusia itu orang yang mempelajari tentang Al-Quran dan mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran terus mengajarinya terhadap orang lain. Itu sebagus-bagusnya orang. Ya, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah para nabi. Bayangan, Masya Allah. Apa kita itu tidak mau sih jadi orang hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling termulia setelah para nabi di dunia maupun di akhirat. Di dunianya suruh dihormatinya. Mandat dari Allah Subhanahu wa taala, perintahnya, perintahkan Muhammad kepada umatmu ini supaya ini Al-Qur'an, pelajarinya. Yang keduanya wa aqamus shalah. Mendirikan salat. Ya. Ini kata-kata wa aqamus shalah itu tetap kalau diambil dari kasripannya kemungkinan juga fi'il mudhari'. Ya. Jadi sesuatu perbuatan yang akan dikerjakan. Ya. Kalau kita itu mengerjakan sesuatu perbuatan yang akan dikerjakan, ya tentunya kita mempersiapkan diri. Bekal apa saja yang akan untuk mengerjakan sesuatu perbuatan itu. Supaya terlaksana, supaya tercapai tujuan tersebut. Kan begitu. Lah sholat tujuan kita untuk menyembah Sang Khalik. Tentunya harus kita mempersiapkannya, segala kemungkinannya, yang diwajibkan, yang diperintahkan untuk menjalankan sholat itu sendiri. Kan begitu. Yang pertama apa? Menjalankan itu kita harus persiapkan diri. Sekarang itu saya coba tanyakan tuh. Ya, sekarang itu syarat wajibnya sholat itu berapa? Kita tidak ngerti. Ya. Syaratnya orang sholat harus berapa? Tidak ngerti sekali. Syaratnya orang sholat yang pertama harus muslim. Syaratnya orang muslim tidak bisa sholat. Karena pembeda sholat itu antara orang kafir dengan orang muslim itu sholat. Ya, itu syaratnya. Yang kedua apa? Yang kedua berakal. Orang sholat harus berakal. Orang gila tidak bisa menjalankan dikenai suatu kewajiban sholat. Orang muslim terkena kewajiban sholat. Ya. Yang kedua orang yang berakal. Yang ketiganya orang yang baligh. Orang yang sudah dikenai suatu kewajiban menjalankan sholat. Yang baligh belum baligh dan juga wajib melaksanakan sholat. Makanya ada hadis muru ahlaka bis sholat sab'ina. Ya,
Perintahkan keluargamu setelah 7 tahun diajarinya, ya ndak perintahkan sholat diajari sholat, diajari sholat. 10 tahun tidak melaksanakan sholat, kau pukul, kau pelasa, tapi tidak menyakitkan. Batas-batas membelasah gimana? Jangan di muka, jangan di kepala, cubit, gitu. Kita kadang-kadang emosional kita itu tempeleng anak itu, bodoh jadinya anak itu. Ya, kita kata-katain gitu, ditunjuk dan lain sebagainya, cubit. Cara belajar. 10 tahun tidak ajari dia, ajak ke masjid. Ini di bawah umur kadang-kadang sudah dimasukkan masjid dan lain sebagainya. Coba kita ambil dari hadis, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Juhaim bin Al-Aris, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya ini ya. Ini hadisnya termasuk sahih juga. Lau ya'lamu muru baina aidi salat, ya. Baina aidi musalli. Ini. Seandainya orang itu mengetahui dosa mada alaihi minal ismi, orang yang lewat di depan orang sholat, seandainya dia itu mengetahui dosa yang ditanggung melewati orang yang melaksanakan di depan orang sholat tersebut, dosanya yang dipikul, ya, lakinna ayyakifa arba'ina ayyamuru baina yadayhi, dia lebih bagus berhenti 40 di hadis ini tidak diterangkan 40 apa dan lain sebagainya, muttafaqun alaih. Fawaqa'a al-bazr fawaqa'a fi bazar, ya, menurut Imam Bazar, ya dah, hadis lainnya menerangkan arba'ina kharifan, 40 tahun. Menurut Imam Bazar ada hadis lain yang meriwayatkan 40 tahun. Karena dosanya begitu besar melewati orang yang sedang sholat. Ini sedang sholat melewatinya dosa. Ini hadis tersebut, hadis ini nomor 200, ya, 200. Ini nomor 242 tersebut. Terus yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Khudri, ya dah, Sa'id bin Khudri hadisnya yang 248 tersebut mengatakan, ya dah, idza arada ahadukum, ya, idza arada ahadukum ayyusalla bainan nas yastaruhu, ya dah, baina aidihin nas, itu kan, ya, yasturuhu, ya, ayyatataza, ya dah, ahadukum, untuk ahadukum, terus apa, ayyataza ahadukum, membuat fa'in aba, ayyataza ahadukum falyadfa'hu, fa'in aba falyuqatil minhu, fa'innahu syaitan, wa fi riwayatin akhar fa'inna ma'ahu qarin, gitu. Kalau hadis tersebut di sini mengenai seandainya salah satunya di antara kamu untuk melaksanakan suatu sholat di mana saja, buatlah batas. Dan seandainya ada orang yang lewat, tolak. Makanya kadang-kadang ada orang sholat di sini, orang lewat, tolak saja. Ada orang sholat kok biar kecil ini, ya kadang-kadang, ya enggak. Nah, tuh. Di situ diterangkan fa inna ma'ahu syaitan.
bersama biak-biak kecil itu setan yang lewat tuh. Ya. Fa'in abah seandainya tidak bisa ditolak, dia masih menolak, fal yuqatilhu, perangi dia. Ya, ditahan. Makanya kalau kita itu sholat, buat batas. Ada orang lewat, tolak. Kita hanya jalankan sholat. Ada yang keras lagi kalau seandainya tidak mau, tonjok. Karena kita masih sholat. Ya, muttafaqun alaih. Fa inna ma'ahu qarin. Ya, orang yang bersama orang sholat tersebut, orang yang lewat itu setan. Tonjok saja karena kita sedang sholat. Bagaimana biak kecil? Itu sama bersama biak-biak kecil itu kan setan menggoda kita, konsentrasinya buyar dan lain sebagainya. Makanya kalau kita mengetahui tentang dosanya orang yang melewati orang sholat, tengah sholat di depannya, itu dia akan menunggu selama 40 tahun, sain dia. Coba bayangkan 40 jam saja kita menunggu orang yang sedang sholat, ya enggak? Terasa capek enggak? Capek 24 jam kita itu menunggu. 40 jam kita capek. 40 hari capek apalagi. 40 bulan apa capek lagi. Apalagi 40 tahun. Lebih bagus daripada kita lewat di depan orang yang sedang sholat. Karena dosanya yang akan ditanggung. Ini sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang sholat lewat. Dosanya habis, pahala yang dia miliki habis. Tunggu imam sampai wiritan, ya dah, sampai wiritan sholat, ya dah. Ada hadis yang di dalam ada surat An-Nisa. Coba tengok kita surat An-Nisa itu, ya, juz 5, surat An-Nisa juz 5 ayat 103. Ya, bilang fa idza qadaytumus sholatu, ya, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan ala junubikum. Nah, fa idza ma'nantum faqimus shalah inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Baca itu surat An-Nisa juz 5, ayat 103, dibuka di situ. Apabila kamu itu melaksanakan suatu sholat, fadhkurullaha, zikir, ingat sama Allah Ta'ala, ya, zikir, qiyaman, berdiri boleh, qu'udan, duduk boleh, wala junubikum, bareng boleh. Iritan, jangan langsung beralih. Fa idza ma'nantum faqimus shalat. Setelah kamu merasa aman, laksanakan sholat. Laksanakan sholat. Ya, inna sholatan kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat waktu-waktunya itu sudah ditentukan oleh Allah. Majukan, tidak boleh mengundurkan, apalagi yang mengundurkan diancam oleh surat Al-Maun. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ancaman. Ya. Memajukan waktu sholat pun tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Ya. Mundurkan apalagi diancam oleh surat Al-Maun. Orang sholat masih tetap menjalankan sholat tapi mengulur-ngulur waktunya. Maka lebih bagus kita menjalankan sholat pas tepat waktunya, anjuran. Kan begitu. Makanya kalau kita belum sampai waktunya, bagaimana kalau ada orang sholat itu sedang terus diadzani, ya terus dikumati, al-adan al-haq muadzin. Adzan haknya bagi orang yang muadzin, yang melaksanakan adzan. Tapi wal iqamah al-haqu imam. Iqamah mengikuti komentar daripada imam. Kalau imamnya suruh qomat, qamat. Itu anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak mengikuti kemauan kita masing-masing,
tidak mengikuti sunnah. Jadinya kita itu tidak belajar tentang masalah sholat. Coba kita belajar kembali. Syarat sahnya orang sholat ada 5. Tadi syaratnya sholat ada 3. Syaratnya sholat tadi ada 3. Ya enggak? Yang satu orang Islam, 2 orang yang berakal, 3 orang yang balik. Itu syarat sholat. Ya, sekarang yang syaratnya orang sahnya sholat. Manakala syarat tersebut tidak dijalankan, maka sholatnya tidak sah. Ya, syaratnya tidak sah. Yang pertama apa? Ya, yang pertama apa? Suci dari hadas besar, hadas kecil, hadas saini. Tohara anil hadas saini. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Itu syarat sahnya sholat. Kita harus suci dari hadas besar. Mandi jinabat, mandi junub dan lain sebagainya. Kena jima mandi dulu. Ya. Itu syarat sahnya sholat. Hadas kecil, kencing, berak, kentut. Nah, ini kami beritahu semuanya. Fa inna amma adabul qabri minhu. Sesungguhnya kebanyakan orang yang disiksa di dalam alam kubur tersebut dari masalah hadas kecil. Kencing berdiri sebabnya itu. Ayo kita belajar tentang najis sekarang. Najis itu ada berapa? Kita tidak ngerti karena kita tidak belajar. Najis itu ada 2, najis hukmiyah dengan najis ainiyah. Najis hukmiyah itu hanya perlu dihukumi saja. Zatnya tidak ada, warnanya tidak ada, baunya tidak ada. Itu najis hukmiyah. Ya kata Rasulullah SAW, kalau kita itu mengambil air wudu, setelah ambil air wudu, coba sisa tangan tersebut, air yang ada di tangan percikan ke sini. Barangkali ada najis hukmiyah. Nah, supaya luntur. Ya, percikan air kencing kita makin berdiri kan makin tinggi percikannya. Di celana, di sarung, tidak ngerti warnanya macam mana, tidak tahu. Ya, zatnya bagaimana tidak tahu. Yang jelas kalau kebanyakan tercium bau pangsinya. Kan begitu. Nah, najis hukmiyah ini. Ya. Najis hukmiyah itu paling. Yang kebanyakan orang disiksa dalam kubur itu masalah najis hukmiyah. Kencing berdiri. Ya, tidak cebok pun kurang bersih dan lain sebagainya. Tidak tahu WC-nya kayak itu, kencing berdiri, tidak disiram lagi, bau pangsin lagi, orang kencing lagi, menceritakan, aduh, udah dia, dijagalah kebersihan, terima kasih atas gitu. Aduh, itu masih tetap tidak. Orangnya mau digasakan bloon ya, ada bloon, ya enggak. Pasti tetap kurang sadar sebenarnya orang itu. Tak kurang sadar bahwa itu akan mengakibatkan tidak sahnya sholat kita. Caranya itu. Ya. Kalau najis ainiyah sih masih kelihatan zatnya, kelihatan warnanya, kelihatan baunya. Masih bisa dikikis, masih dibersihkan. Itu syarat yang pertama sahnya sholat. Ya. Syarat yang pertama sahnya sholat. Ya. Dari hadas besar. Dari hadas kecil syarat yang keduanya itu tempat tanggalnya, tempatnya bersih dan lain sebagainya. Itu syaratnya. Dan syarat yang ketiganya ya, istiqbalul kiblat, menghadap ke kiblat. Ya, menghadap ke kiblat. Bagi orang yang mukim itu wajib menghadap ke kiblat. Bagi orang yang bepergian tidak diwajibkan untuk menghadap ke kiblat. Pertama menghadap ke kiblat, seterusnya ya udah. Tapi bagi yang mukim, yang berdomisili tetap harus menghadap ke kiblat karena itu syarat sahnya sholat. Ya, ada orang sholat kiblatnya kesannya ada masih aja menceng ini. Padahal sudah ikutilah arah masjid,
arah masjid itu sudah tentu diarahkan ke kiblat. Tidak akan mungkin masjid itu menyerong ke masjid, ke selain, Mbah. Tapi ada orang yang sholat juga menyimpang kadang-kala. Udah tahu orang di sini banyak, ini lain gimana? Ya dah, karena tidak belajar. Itu syarat sahnya sholat itu harus salahkannya. Kau tidak mengikuti imam gerakan imam tersebut, kau tidak sah sholatmu. Ngadap ke kiblat. Yang keempatnya yaitu satrul aurat, menutup aurat. Auratnya lelaki mana? Benal. Ini pusat warukban. Antara pusat ini. Auratnya laki-laki. Kalau auratnya perempuan, semuanya kecuali wajah muka. Ingat-ingat ibu-ibu, kalau mau sholat, makanannya jangan ditaruhkan sini, harus sini. Nah, ini aurat ini. Tidak sah. Orang yang kesingkap auratnya terus, apalagi pakai celana jengkis, celananya ketat, pakaiannya jengkis lagi. Jengkis itu istilahnya ketat. Begitu kita sholat, buritnya kelihatan. Ada buritnya kelihatan, ya. Udah tahunya badannya gemuk, kadang-kadang ya dah. Ininya nyetrit lagi. Sholatnya itu buritnya ini. Kalau diberitahu tidak mau dia. Tidak sah sholatnya itu kelihatan buritnya. Salah satu daripada sahnya sholat tutupi aurat. Kalau kita itu ketahuan, mengetahuinya cepat-cepat tutupi aurat. Tapi kalau kita biarkan batal sholatnya. Itu karena syarat wajibnya sholat, syarat sahnya sholat tersebut. Ya, syarat sahnya sholat tersebut harus itu. Yang kelimanya, ya, i'lamu bidukhuli waktu sholat, mengetahui tentang masuknya waktu sholat. Yang tadi itu tidak boleh mengundurkan, tidak boleh juga memajukan. Ya, wa aqimus sholat, persiapkan dirinya supaya sholat tersebut. Terus yang ketiganya, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Menginfakkan harta benda kita. Infak katanya umum. Ya. Fitrah khusus. Diambil dari kata-kata umum. Infak itu bisa juga zakat fitrah, bisa juga sedekah dan lain sebagainya. Maka infak sebagian daripada hasil usaha kita sedekahkan, infakkan, zakatkan. Yang perlu kita ketahui, kita itu belum 100% berzakat fitrah untuk diri kita. Mungkin zakat fitrah mungkin kita itu, tapi zakat yang perlu kewajiban kita, hasil usaha kita. Ya, 2,5% itu orang masin kata Rasulullah SAW. 5% itu orang masin. Minimal 10% kasihkan. 1.000 kasih 100. Juta kasih 100. Ini 1.000.000 kasih 25. Orang masin bener. Ya, mau minta surga lagi. Masya Allah. 25 mau minta surga lagi. Terlalu benar. Sebagian kita kasih jamin kawan, niati sedekah, niati infak. Daripada nanti dilihat, wah gajian itu duitnya banyak, ini susah, sayang ini gak mau diinfakkannya. Nah, saya setiap bulan tidak apa-apa kasih orang. Ya, tidak apa-apa. Jamin kawan-kawan, yang tidak mampu jamin. Itu tidak apa-apa. Ya, perlu niat yang gigih itu sebenarnya, perlu niat yang gigih. Kalau tidak ada niat yang gigih, tidak ada merasa mempunyai suatu kewajiban, tidak bakal dia itu melaksanakan semacam itu. Numpuk-numpuk harta, belikan mobil, belikan tanah dan lain sebagainya, tidak tahunya zakat tidak pernah dibayar. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Muhammad, berikan kabar kepada umatmu, biar kau sholat, biarpun dia puasa, sholat dan lain sebagainya. Kalau dia itu tidak menzakatkan harta bendanya, tidak aku terima semuanya sholatnya. Puasanya ada, aku terima sholat. Zakat itu merupakan rukun Islam, ya. Perlu gitu. Ya, itu zakat, hasil usaha kita itu. Nah, itu
yarjuna tijaratan lang tabur. Mereka menghendaki jual beli itu keuntungan, dapat keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau dapat keuntungan? Salatnya itu tidak beres, zakatnya tidak pernah dipenuhi, ya enggak? Membaca Quran pun tidak pernah mempelajarinya. Gimana mau beres, mau berjualan yang untung dari Allah taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qom." Makanya nanti di akhirat ada orang yang mengadukan suatu masalahnya dia, masalah sholat, zakat dan lain sebagainya. Berarti, ya Allah, kenapa kau himpun aku dalam neraka padahal aku sholat, padahal aku zakat, padahal aku sholat? Jangan begitu kamu, ya. Kamu tidak melaksanakan perintahku, kamu itu. Kamu sholat, puasa, iya, tapi tidak mau zakat, kamu itu. Kau tahu tidak ada? Zakat itu termasuk rukun Islam, harus kau kerjakan itu. Daripada pundi-pundi dasar daripada Islam itu kau harus menunaikan zakat. Jadi kadang-kadang. Ya, ini orang-orang yang melaksanakan hal semacam ini artinya berarti orang tersebut menginginkan dagangan kita. Itu ibarat dagangan puasa, zakat, sholat, muamalah dan lain sebagainya. Kita itu merupakan dagangan kepada Allah Taala, berdagang kepada Allah Taala. Yang berharapan kita sudi Allah Subhanahu Wa Taala menerima hal semacam itu supaya mendapatkan pahala di sisi Allah Taala berupa rahmat, berupa surga. Jaminannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Liwafihum ujurahum wa yazidahum min fadli. Allah taala akan memenuhi, akan menyempurnakan pahala dagangan kita tersebut kalau kita itu benar-benar melaksanakan syariatnya, melaksanakan apa yang telah diperintah Allah taala dan rasulnya. Dan Allah taala itu akan menyempurnakan. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah taala itu Maha Pengampun dosa-dosa yang kita kerjakan, dan syakur. Allah Subhanahu wa taala itu Maha berterima kasih, Maha syukur atas segala ketaatan kita tersebut. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita itu harus belajar. Intinya kita belajar, ya. Mudah-mudahan kita itu selalu diberi hidayah oleh Allah taala, diberi rahmat, diberi keberkahan. Mudah-mudahan kita itu selalu itu hidup rukun bersatu. Allahumma amin. Tetap dengan kafaratul majlis. Ya, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.